Pengajaran tentang perumpamaan seorang raja yang menghapus hutang hambanya. Hambanya ini berhutang sangat besar, sekalipun hamba ini menjual seluruh hartanya, menjual istrinya dan ternak-ternaknya, tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Karena belas kasihan raja kepadanya, raja ini memberikan pelunasan atas hutang-hutangnya. Saat hamba ini dibebaskan, dia bertemu dengan kawannya yang berhutang kepadanya hanya sedikit saja. Hamba yang telah menerima kemurahan dari raja ini tidak dapat memberikan kemurahan kepada kawannya. Bagaimana mungkin orang yang telah menerima kemurahan dari raja yang begitu besar, tapi tidak dapat memberikan kemurahan itu kepada orang lain? Ini adalah bukti sifat egois, berpusat kepada diri sendiri. Jadi semuanya tentang saya. I'm lucky. Saya beruntung, raja berbelas kasih kepada saya. Wah, saya wajar menerima ini karena saya orang yang beruntung. Kamu belum tentu seperti saya. Pengajaran ini menegur kita sebagai orang Kristen, di mana kita telah menerima pengampunan atas hutang dosa kita terhadap Allah yang begitu besar yang tidak bisa kita bayar. Tetapi kalau sampai kita tidak dapat melakukan hal yang sama, tidak dapat memberikan kemurahan kepada orang lain dalam bentuk apapun, entah itu pengampunan atau kita pelit, sulit untuk memberi, padahal kita sudah diberikan begitu banyak berkat dari Allah sebagai anak-anaknya. Ini menunjukkan kita masih punya hati yang egois. Kita belum mengenal Allah. Kita masih salah paham dengan pemberiannya, keselamatannya di dalam Kristus. Roh Kudus belum tinggal di dalam kita, karena roh pengertian, pengenalan akan Allah tidak kita miliki. Karena itu, kita tidak akan lepas dari penghukuman. Sekalipun kita sudah dibaptis, menerima banyak sakramen, tapi tidak membawa kita pada pengertian yang benar, pengenalan yang benar akan kuasa keselamatan yang ada di dalam Kristus, maka kita tidak akan terlepas dari penghukuman. Bila kita menganiaya, melakukan kejahatan terhadap orang lain, Matius 18 ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi hutangnya. Ajaran Yesus bukan berasal dari dunia, sehingga ajaran ini begitu asing dan sulit sekali untuk dapat kita percaya. Apakah ada kasih yang sebesar itu, yang memberikan kasih karunia, keselamatan secara cuma-cuma tanpa kita lakukan apapun? Apakah mungkin? Kita hidup di dalam dunia ini yang selalu ada transaksi. Hutang kita terhadap Allah tidak akan pernah lunas tanpa Yesus. Ada sebuah cerita, kisah nyata, sebuah keluarga. Anaknya saya nggak tahu ada berapa. Keluarga ini, bapaknya seorang pemabuk. Bapaknya ini selalu pukulin anak-anak dan istrinya. Istrinya gak tahan lagi, akhirnya istrinya keluar dari rumah, pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Salah satu dari anaknya bercerita, saat dia kecil, mereka semua anak-anaknya menarik-narik rok mamanya, memohon supaya mamanya jangan pergi dari rumah itu, meninggalkan mereka. Tapi mamanya begitu tega dan pergi meninggalkan mereka.
Kehidupan ini begitu sedih. Sampai akhirnya anak-anaknya tinggal sama bapaknya, dan beberapa anak ini diadopsi oleh om dan tante dari famili mereka. Yang tertinggal adalah seorang anak perempuan kecil yang harus tinggal sama papanya. Papanya ini pukulin dia setiap hari. Dalam keadaan mabok menyeret dia, melempari dia dengan kursi, sampai anak ini trauma dalam hidupnya. Akhirnya anak ini tumbuh besar, menikah, dan dia juga membenci anak-anaknya. Tidak ada hubungan yang baik dengan anaknya. Anaknya menjadi kecanduan narkoba, kehidupan bebas, karena selalu ada pertengkaran di dalam keluarga ini. Seorang penginjil datang menceritakan tentang anak yang hilang. Bagaimana Bapa di sorga mengasihi si anak bungsu yang hilang. Bapa di sorga merindukan kehadiran anak bungsu itu untuk pulang ke rumah. Tetapi tanggapan dari si ibu ini adalah, si ibu ini berkata, anak bungsu ini tetap harus merangkak ke rumah bapaknya. Maksud dia, tetap harus memohon pengampunan. Itu yang tidak dapat dilakukannya, karena dia tidak percaya ada kasih yang sebaik itu. Hatinya sudah tertutup, sudah keras. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus tidak masuk akal buat manusia. Kasih yang tanpa syarat, tanpa perlu kita memberikan apapun kepada Allah, sehingga kita tidak bisa percaya. Kita tidak dapat menerimanya. Hanya Allah yang dapat memberikan kasih yang seperti itu. Kasih yang telah diberikan ketika kita masih berdosa, masih menjadi musuh Allah, masih berhutang kepadanya. Yesus telah mati menebus kesalahan kita. Apakah kita melihat kasih Allah ini memanipulasi kita supaya kita bertobat, baru Dia menyelamatkan kita? Kita tidak sadar pada saat kita berdosa, Allah tetap memberkati kita. Kesempatan yang masih ada, berkat-berkat yang begitu besar, yang kelihatannya biasa-biasa aja, yang kita terima sehari-hari, hal-hal yang luar biasa, yang tidak ternilai, yang disediakan Allah untuk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.